itu bukan hanya pekerja saya yang merasakan, kan supir molennya juga merasakan. Kalau datang 10 itu nggak berani pulang satu-satu, harus semuanya gitu. Saling nunggu. Nunggu. Nah, saya kan tanya kenapa gitu kan. Gini bang, di mobil itu suka ada yang numpangin katanya, kata supir molen itu. Masa? Iya kan saya lagi cuci mobilnya kan, sebeletin pas waktu mau nyebrot ke atasnya ke tangga ya, ke corongnya itu ternyata ada kuntilanak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dimanapun Anda berada, baraya sadesa, baraya sakota, baraya sajagat raya. Kembali lagi bersama Babah si Petualang di podcastnya Ngopi Bareng Babah, tetap di channelnya Babaransi Channel. Pada kesempatan malam ini akan menceritakan sebuah kisah atau perjalanan mistis para pekerja proyek jalan, yang mana banyak sekali penampakan yang terjadi selama masa proyek jalan tersebut. Ingin tahu kisah lengkapnya? Kita kupas tuntas. Kita akan menguak secara detail, secara gamblang, nyata, dengan dua narasumber yang kebetulan malam ini sudah hadir di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Terima kasih yang masih standby nonton atau masih stay tune di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Dan terima kasih banyak yang sudah menitipkan kopinya, produk kopinya. Yang pertama masih di kopi fermentasinya Nangia Kopi Lampung Barat. Kemudian kopi naturalnya Tampomas 97. Dan yang baru nih, terima kasih dari Garut Kopi dengan kopi buhunnya. Terima kasih. Untuk baraya yang ingin menitipkan produk atau mempromosikan produknya, mau apapun itu, silakan hubungi via WA di 081932714711. Dan baraya yang punya kisah horor, cerita horor, ataupun kisah apapun, pengalaman pribadi yang ingin menjadi narasumber, silakan hubungi via WA ke Babah si Petualang di 081932714711. Tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja hadirkan narasumber pada malam ini yang akan menceritakan kisah mistis, kisah horor yang terjadi selama proyek. Alhamdulillah. Terima kasih untuk narasumber yang sudah berkenan hadir. Kebetulan narasumbernya masih tetap bersama Mang Yandi, dan satu lagi yang belum hadir, Mang Ison, yang akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi, kisah horor selama bekerja di proyek jalan. Langsung saja silakan Mang Yandi untuk menceritakan apa saja yang terjadi selama
Mang Yandi ikut di proyek jalan tersebut. Terus apa saja, nanti pada penampakan apa, terus kejadian-kejadian apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bercerita, ngopi dulu. Kopi, coba. Biar kagak paham. Kopi dulu. Aduh. Ya, pengalaman di jalan gitu, di coret pengecoran jalan waktu bekerja di CP apa tuh lupa, tahun 2019 punya proyek tuh di daerah Ciujung. Pertama di pinggir kali. Awalnya ya bekerja biasa-biasa aja, cuman dua bulan kemudian ada terjadi tabrakan motor. Dikirain itu suatu kecelakaan, tapi masyarakat di situ udah wanti-wanti jangan terlalu ugal-ugalan kalau di situ. Sering banyak korban, termasuk saya. Iya. Jadi korbannya apa? Nggak tahu menau kan, kita pakai bot, pakaian lengkap ya, safety. Tapi kaki kena, sampai sobek berapa jahitan saya. Yang anehnya si boot nggak sobek tuh. Pertama itu kali sampai saya bekerja 4 hari libur. Terus di Kali Ciujung itu kata masyarakat di situ jangan coba-coba mandi tengah malam, soalnya nggak ada sesuatu penampakan, mungkin minta tumbal lah. Tapi bagi kita kan, kita mau orang kerja, nggak dihiraukan sih. Tapi salah satunya bentuk kecelakaan yaitu motor. Terus saya ada yang kejepit tangannya, kena apa? Kena talang, coran. Sampai habis kukunya tuh hilang. Nah, dari situ saya pindah ke Cilegon. Kalau di Cilegon sih penampakan yang aneh nggak ada sih. Cuman itu mah sama apa setempat lah. Tapi yang lebih angker di daerah Cinangka, Anyer. Berangkat dari Cilegon saya jam 3 malam. Jam 3 malam. Oh iya, jam 3 malam. Langsung bikin peta jalan, mau LC pertama. Awalnya nggak tahu sih itu TPU. Iya. Cuman kalau sore-sore itu baunya nyengat, bangkai nyengat itu Di situ. iya. Pegawai kan saya nggak tahu itu TPU besar gitu. Iya. Saya bertanya sama masyarakat di situ, Kang, ini bau apa ya? Bau bangkai ayam atau bangkai apa? Kata orang bilang di sana, masyarakat bilang jangan terlalu dihiraukan lah. Udah kerja mah kerja. Itu mau bau apa, bangkai apa lah nggak tahu, kata dia. Cuma pas saya kerja paginya, lihat tuh TPU bolong, ada yang udah retak kuburan. Si TPU. Iya. Si kuburannya itu. Ya. Cuman itu istilahnya ada TPU pahlawan. Iya. Soalnya banyak yang malam itu sih pahlawan. Nah,
Dari semalam itu baunya nyengat sampai jam 9 Jam malam, 9 dari malam. sore bau nyengat. Pas terakhir lebih maju kata Jawara di sana, Kang di sini harus hati-hati katanya, kerja sini banyak negara jinnya kata dia. Tapi kan kita mah nggak percaya begitu aja lah. Iya. Kita mau orang kerja ya kerja. Cuman Jawara bilang di sana, awas tuh tempat kerajaan jin. Oh, emang berani-berani tidur di sana gitu. Sampai dia bentak-bentak Iya. sama pekerja. Tapi nggak dihiraukan sih. Terus awalnya kita bekerja nyantai. Yang nampak pertama itu ular kobra, tapi asli itu. Kayak kobra itu. Ya, asli lewat. Sampai pekerja pada bubar. Hanya besar segini. Terus di deket pabrik beras, kesininya lebih maju. Saya sampai menghirup bau-bau kembang kayak samboja, melati itu. Nggak tahu apa, tapi yang sering bisa melihat adik saya sih. Mungkin bisa lebih menjelaskan adik saya gitu. Penampakan sosoknya. Ya. Emang saya bilang ke adik saya sih, itu bau apa sih? Kata adik saya, jangan banyak tanya, udah kerja aja. Mungkin dia mau lebih tahu gitu. Mungkin dia bisa menjelaskan nanti. Nah, ada lagi pabrik sepet. Ya, kata Pak RW, awas, di sana sering nampak 7 orang. Dulunya sih katanya OD berdosis. ya, tapi itu sering nampak katanya pas di pabrik seperti itu. Tapi kejadian sih, kita listrik mati, genset mati, bekerja pakai cahaya HP doang. Waktu itu teman saya sendiri lari, katanya lihat 7 orang di pabrik itu. Jelas itu. Iya jelas, kata dia. Ya, sampai lari, minta di baturan mencek sunawa. Terus kata Pak RW, di sana ada juga penampakan ular gede, segede bulungan kasur. Tapi saya sih nggak ngelihat. Tapi saya bertanya sama adik saya, emang ada dia. Tapi itu sosok ular tersebut mengganggu atau hanya penampakan saja? Mengganggu sih tidak. Cuman tahu sih sama yang dilihatnya gitu ya. Cuman saya tidak bisa melihat, cuma bisa ngerasain doang. Oh, di sini hawanya begini, auranya begini gitu. Nggak begitu paham lah. Tapi kata adik saya emang ada gitu. Dia akan lihat. Ya, untuk lebih jelasnya mah bisa dipanggil dulu lah gitu. Nih sekarang mah pengalaman Mang Yandi dulu, apa yang Mang Yandi rasakan. Oke, untuk misalkan untuk penjelasan sosok yang ada di situ, yang terjadi apa saja nanti sama Mang Ison. Kalau terjadi sesuatu sih enggak, cuman ada penampakan itu doang sih. Kayak ada suara kerincing kuda gitu. Bau-bauan kembang, terus penampakan orang tujuh itu. Ya selainnya sih ke orang-orang pegawai enggak sih, enggak ganggu. Cuman Jawara di situ ngingetin doang,
hati-hati karena di situ ada hewan ada penampakan gitu kan. Ya kita mah bismillah aja bekerja. Alhamdulillah sih pada selamat sehat semua. Ada yang kerja di situ Ya, nggak niat untuk nggak. mengganggu Ya mereka gitu. gitu ya. Kita mah sebatas kerja. Cuman tahu kalau di saya sih mungkin beda penjelasan lah. Iya. Kalau kita mau penjelasannya seawam kita secara lahir kita ya. Oke, Kasat mata. Baraya, untuk lebih jelasnya, untuk penjelasan sosok apa saja, kemudian kejadian-kejadian apa yang ada selama proyek jalan tersebut, yang lebih paham kita panggil saja Mang Ison untuk menjelaskan secara jelas, secara nyata, secara tuntas apa yang Mang Yandi barusan rasakan untuk dijelaskan oleh Mang Ison. Ya mungkin dia bisa ngejelasin. Enggak, Mang Ison, kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Mang Ison? Alhamdulillah. Nama bagian ya kamari mah per episode sekitaran Saung Lodaya. Sekarang kisah pribadi ini kisah pribadi selama Mang Ison dan Mang Yandi ini bekerja menjadi apa ya, di proyek jalan kuli di proyek jalan. Mangga ceritakan tadi, sebenarnya sudah diceritakan sama Mang Yandi apa yang Mang Yandi rasakan dan pekerja yang lain juga rasakan. Nah, yang terjadi tapi tidak bisa menjelaskan sosok apa saja yang ada di situ. Mungkin Mang Ison yang lebih paham untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu saya pertama kali kerja di proyek jalan kan, dibawa sama temen sama kakak juga. Waktu itu pas di apa namanya, Cinangka. bukan Cinangka, yang di pemeleman Batakoten apa? Di Cilegon itu. Di Cilegon dulu, di kota kan awalnya. Kita asik di sana juga sih, emang banyak gitu. Berambakan apalagi di tempat tidur kan, itu apa di aula ya, di aula. tidur di aula semua. Ya orang proyek semua di sana tidurnya. Itu bangunan itu seremnya minta ampun benar. Di WC-nya kan udah berapa itu kan, Banyak WC-nya di kan? aula dulu. Di Aula tersebut itu aula kecamatan sih. aula kecamatan, tapi bangunannya bangunan dulu. Iya, bangunan dulu. bangunan dulu. Ya kita base campnya di sana gitu. Oh. Ada tidur di sana, disediain di sana. Biasanya kan kita sewa rumah, satu rumah itu jauh dari warga, makanya kita ditempatkan di aula desa itu. Sama pihak pemerintah di sana. Ya, Ya, mangga Mang Ison lanjutkan. Ya cuman di sana nggak lama kan, cuman berapa minggu, ada 2 minggu ya, 2 mingguan. 2 minggu. Di sana juga ular ada, apalagi kuntilanaknya di sana, waduh, Jahil. jaya emang. Cuman takutnya bukan sama yang gituan, tapi sama ini ular tanah. Ular tanah. Ya banyak Macam gibug lah, ular kalau gibug, ular derik. ular derik gitu. Banyak kan di sana. Yang takutin yang itu, kan dia di bawah. Kita kan lagi nyangkul itu, nggak kelihatan, untung aja pakai boot kan. Nah udah ada selang 2 minggu, kita malam kan dipindahinnya. Iya, malam. Nggak, jam 3 katanya mau berangkat. di Cinangka ya, Daerah Anyar. Dari Cilegon ke Anyar. Jam 3 berangkat, udah beres di sana, langsung kerja. Jam 3 pagi itu kan nggak lihat apa namanya, tempat ya, situasinya nggak lihat.
kita datang, saya udah tempat Udah ngerasain saja. Banget. Cuekin aja, biar aja nggak ganggu mah gitu kan. Datang satu mobil, kita langsung LC kan? LC, motor pertama, mobil pertama langsung LC dasar. Lagi asik LC, ada bau nggak enak, bau bangkai busuk. Itu anak-anak juga yang semuanya semua ya pada ngomong, yang mencium gitu. Wah, apa ini, Bu? Saya udah tahu kan. Ada yang matanya gini. Aduh. Sini, halo. Lagi liatin itu pejuang semua banyakannya. Oh itu emang tadi kata Mang Yandi itu emang di situ TPU pejuang ya, pahlawan ya. Saya liatin semua ini bekas pejuang. Ada yang di sini yang ketembak, mungkin yang ini bekas-bekasnya. Udah liatin gini. Tapi itu mereka itu ganggu atau hanya ngeliatin? Enggak, hanya liatin aja, liatin orang kerja gitu. Tapi kan itu bau nggak sedapnya, mengganggu gitu kan. Itu Kayaknya dulunya tempat pembantaian di situ ya, tempat pembantaian para pejuang. Itu kan nggak tahu malam-malam kan, kirain itu pemakaman itu agak jauh kan. Pas begitu menjelang pagi kelihatan kan, itu di pinggir jalan semua makam pahlawan semua. Sepanjang jalan itu dilihatin, waduh, ada yang pakai topinya kan, topi pahlawan gitu, apa helm namanya. Kalau di sana kan kalau orang meninggal itu si itunya pakai payung, si makamnya. nggak tahu apa-apa ya. Itu apa mehiuh meren budaya mirip-mirip daerah Sumedang gitu. Pakai payung. Nah terus ke sana kan kalau di jalan itu nggak diam di tempat tempat kan, maju terus kan. Terus itu berapa kilo semuanya itu? Hampir 4 kilo ya jarak pembangunan jalannya itu. Iya, panjangnya 4 kilo. Kita kan terus maju, udah beres di belakang terus maju. Nggak istirahat? Iya. Nggak ada istirahat di situ, tempat istirahat? Atau emang kebalik lagi? Enggak, maksud ada disediain situ rumah. Jadi di sana itu kita kan udah dari kota, langsung meluncur ke Cinangka itu. Jadi pembangunan poros desa namanya itu kalau di proyek poros desa. Jadi disediain sama mandor, sama pelaksana satu rumah buat orang-orang kerja gitu. Disewain satu rumah sama RT sama RW-nya kan. Ya ikut jawara di sana. Termasuk apa namanya? Lurahnya juga kan ikut turun. Tapi lurahnya itu orang Cianjur, orang istri di mana tuh? Orang-orang Kondang. Ya, itu orang Kondang. Adanya. Kepak itu lurahnya. Jawara di Banten. Udah hampir 5 periode. Aduh, orang Cianjur asli. Ya, asli Cianjur. Nah, lanjut lagi ya. Iya. Nah, kita kan apa namanya? Ngelsi itu paling panjang 150 meter. Ya, 200 lah gitu. Nah, malam kedua itu ngecor, bukan ngelsi ya, nebelan, langsung ngerijit. Langsung ngerijit, datang mobil langsung 10 mobil kan. Itu mana jalan gini nanjak mudun. Kita datang mobil, bukan gawe aja yang ngerasain ya. Termasuk sopir juga, termasuk sopir si molannya. Iya. Dia nggak apa namanya,
itu bukan hanya pekerja saya yang merasakan, kan supir molennya juga merasakan. Kalau datang 10 itu nggak berani pulang satu-satu, harus semuanya gitu. Saling nunggu. Nunggu. Nah, saya kan dan tanya kenapa gitu kan. Gini bang, di mobil itu suka ada yang numpangin, katanya, kata supir molen itu. Masa? Iya, kan saya lagi cuci mobilnya kan. Sebelatin pas waktu mau nyebrot ke atasnya, ke tangga ya, ke corongnya itu. Ternyata ada kuntilanak lagi. Canggih di atas itu. Nah, makanya di sana nggak berani dia pulang satu-satu. Konvoy terus pulang pergi juga. Terus awal waktu saya menghirup kembang, bau kembang itu daerah pabrik beras kan. Itu penggilingan beras padi. Itu penampakannya seperti apa itu? Sebenarnya itu putrinya putri ular itu, ular yang gede gulungan kasur. Cuman matanya merah itu, tapi dia nggak ganggu, cuma liatin aja gitu. Kan di sana banyak pohon pisang. Nah, ini aja liatin yang pekerja. Nah, itu anaknya yang suka terbang ke atas. Oh gitu. Makanya saya kalau lihat ke atas dia diperbolehkan sama dia gitu. Jadi saya kontak kan, jangan lihat ke atas semua. Kenapa? Enggak apa-apa, udah aja kerja terus. Terus lebih maju ke dari pabrik beras kan, pas belokan pabrik sepet, emang itu emang ada itu yang 7 orang itu yang ode itu. Memang ada. Itu overdosis atau bunuh diri? Overdosis itu kan semuanya pada minum. 7 orang itu minum di sana. Itu kata RT-nya kan, sama bapak RW-nya. Siang-siang cerita kalau depan pabrik itu hati-hati. Emang kenapa? Wah, itu nggak berapa bulan katanya ada yang minum kan, remaja katanya. Minum itu waktu hampir mau adzan maghrib lah, pas udah malam nggak kelihatan lagi, nggak pulang gitu. Pas dicariin ke sana udah pada meninggal semua, busa-busa nih. Sampai merinding gitu. emang kejadian sih. Emang kejadian. Terus di samping itu kan di belokannya emang di pohon pisang emang itu ada. Kata kamu kan, saya nanyain emang sebelah mana penampakan ular itu adanya, bukan? Terus kamu jawab itu lagi nongol. Emang iya itu ada. Memang benar itu ada, lagi liatin aja. Itu kalau dilihat matanya besar gini lah, warna merah pandangannya. Itu yang penunggu asli di situ, penguasanya lah, si ular besar itu. Iya, emang benar itu tadi kata Mayandi, di situ ada kerajaan jin. Emang ada. Itu bukan lihat doang saya gitu kan. Itu jawara di sana yang cerita. Itu kan ada pohon bambu. Ya kita pada tiduran di sana, ngeroyong jalan gitu. Kita tiduran di sana, kata dia kan sambil lari. Woi Kang, jangan tiduran di sana. Emang kenapa Kang? Kata saya. Oh itu negara jin, kata dia. Kita udah dihiraukan sih.
Kita kan niatnya kerja aja gitu. Tapi nggak ada kejadian sampai pekerja kesurupan atau kejadian ke pekerja yang lain. Untuk selama itu berapa bulan ya, hampir 2 bulan, alhamdulillah sih nggak ada gangguan sama pekerja. Cuman yang dikhawatirkan itu kan majunya terus ke situ kan, lebih ke hutan, nggak ada penduduk. Iya, itu di sana rumah itu di pinggir jalan semua, di belakangnya hutan semua juga, nggak ada rumah lagi. Gawir mencek sana mah, di sana mah gitu. Ya mungkin itu bisa diceritain untuk pengalaman kerja di jalan. Lebihnya mungkin ada jalan-jalan lain. Itu kejadian tadi kata Mang Yandi pernah sampai celaka. Ya itu Itu kejadiannya di lokasi di situ atau yang sebelum? Bukan, itu ya waktu pertama saya belum ngajak adik saya. Waktu pertama di Ciujung itu. Oh, Ciujung. Daerah Kali Ciujung, pinggiran Kali Ciujung. Emang di sana yang tabrakan itu bukan nabrak motor sama motor sih. Jadi nabrak pembatas jalan kita yang udah dicor, udah belum kering, dibatasi sama biji sting. Dia nabrak itu 4 orang, 2 motor, ya tewas semua. Semuanya meninggal. Ya. Ya kejadian itu persis saya juga ngalamin ya, pakai sepatu boot tapi kaki kena juga. Kenanya kena apa? Nggak tahu tuh, mungkin patok apa-apa. Tapi tiba-tiba di sepatu boot itu berdarah. Iya, betul. Ngeri. Malahan di sana mah juga saya juga pernah celaka. Ini lutut sampai apa namanya? Misalah, Cinangka itu. Cinangka. Itu kejadiannya spontan, nggak ada batu di pinggir. Aku lagi apa namanya, ngejedar gitu. Nggak kelihatan kalau waktunya malam, nggak kelihatan. Lagi asik terus, nggak tahu di kaki kesandung batu. Seleo nih dengkul. Baraya barusan ceritakan kisah pengalaman Mang Yandi dan Mang Ison selama kerja di proyek jalan. Mungkin ini hanya sebagian ya, sebagian kejadian yang terjadi, penampakan yang terjadi. Masih banyak lagi juga cerita-cerita, kisah-kisah horor yang dialami selama bekerja di jalan. Ya. Yang ini mungkin kejadiannya ketika bekerja di proyek di daerah Banten. Ya. Banten. Baraya dimanapun Anda berada, bagi yang ingin menjadi narasumber silakan hubungi via WA 081 932 714 711. Mau cerita tentang pengalaman horor, kisah mistis, ataupun pengalaman pribadi, mau apapun itu, silakan kita ngopi bareng di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.